Saya sedang mencoba mengkorek kira-kira apa yang menjadi pembeda atau tadi adalah Pak Adriza sempat bicara soal LP3I yang ternyata punya nilai unggul lebih daripada institusi lain. Tadi sempat dibicarakan soal ada agreement khusus begitu yang dibuat calon mahasiswa. Nah, sekarang kira-kira prodi apa saja yang bisa diminati oleh calon mahasiswa untuk bisa masuk ke LP3I? Ya, di kami ada 4 program studi. Oke. Tadi yang seperti saya sampaikan ada administrasi bisnis. Mereka bisa fokus ke administrasi perbisnisan, konsentrasinya bisa juga fokus ke administrasi perkantoran yang mana ini mempersiapkan mereka menjadi orang-orang terampil ya. Nah, inilah yang kita bilang tadi sudah akreditasinya A tadi. Kemudian pada saat yang satu lagi adalah akuntansi. Akuntansi memang diarahkan kepada akuntansinya dan juga diarahkan kepada tax accountingnya juga sebagai tenaga operatornya, sebagai tenaga asisten analisnya ya, dan juga manajemen informatika. Manajemen informatika juga mempersiapkan mereka menjadi orang-orang yang mampu programmer maupun desain grafis, tentu berdasarkan kedisiplinannya. Dan satu lagi adalah hubungan masyarakat yang lebih cenderung kepada public relation ya, bagaimana menjalin. Nah, mereka nanti mempunyai kompetensi untuk setiap bidangnya. Inilah yang menjadi kekuatan mereka nanti di dalam agreementnya, bahwa mereka harus memiliki kompetensi minimal 4 kompetensi ya, dari setiap itu. Dan setiap kompetensi ini tidak hanya sekedar diucapkan, tapi mereka juga wajib ikut tes uji kompetensi dari lembaga sertifikasi profesi LSP ya, di bawah naungan BNSP ya, Badan Nasional Sertifikasi Profesi di bawah naungan Presiden langsung. Ya. Berarti kalau seperti itu ada kita bisa simpulkan ada kualitas begitu dan juga ada agreement khusus. Jadi tidak hanya agreement tapi juga mahasiswa digembleng dengan kualitas daripada LP3 yang cukup luar biasa. Tadi ada sertifikasi ya. Nah, kalau Nyimas, menurut Nyimas apa sih kemudian perbedaan antara berkuliah di luar begitu dengan LP3I, atau mungkin kira-kira apa sih point sellingnya begitu? Kalau di Politeknik LP3I Bandung itu kebanyakannya praktek. Jadi 70%-nya praktek, 30%-nya teori. Dan apalagi untuk generasi milenial, pasti kan ketika dikasih terlalu banyak teori itu bawaannya menjadi ngantuk. Nah, di sana dosen-dosennya itu praktisi, jadi lebih dari 70% itu dosen-dosennya praktisi. Dan juga di Politeknik LP3I Bandung, per kelasnya itu rata-rata 25 orang, jadi lebih kondusif dan lebih fokus untuk mahasiswa menyerap ilmu yang disampaikan oleh dosen. Jadi per kelas ini tidak banyak-banyak begitu ya, cukup 25 orang saja. Jadi setiap kelas ini cukup kondusif begitu ya, untuk menerima perkuliahan begitu. Nah, kalau menurut Nyimas kegiatan daripada selain perkuliahan, ada apa saja sih di LP3I? Banyak sekali, salah satunya ada kampus and company visit di dalam negeri maupun di luar negeri. Seperti kemarin saya di bulan Maret, saya kampus and company visit ke Singapura dan Malaysia. Dan nanti tahun depan company visit di Jakarta, di dalam negeri. Lalu kita juga disediakan UKM, dan juga ada himpunan mahasiswa, ada juga yang namanya itu seminar Achievement Motivation Training. Pokoknya kita difasilitasi oleh kampus tidak hanya di akademiknya saja, tetapi bagaimana kita mengembangkan minat dan bakat kita melalui UKM, melalui seminar-seminar. Kita juga diberi kesempatan untuk berkompetensi di luar, misalnya perlombaan baik di Bandung maupun di luar Bandung. Ada tadi saya sempat mendengar sedikit ada company visit, salah satunya ada ke luar negeri juga. Nah, ini kerjasamanya luar biasa LP3I sampai ke luar negeri ya? Bisa diceritakan mungkin relasinya sudah sejauh apa, Pak? Ya, ini kan tuntutan juga dari dari pemerintah, bahwa para mahasiswa itu tidak hanya memiliki wawasan nasional, tapi wawasan internasional. Apalagi era milenial ini yang revolusi industri 4.0 ini kan 4.0 ini ya, menuntut orang berwawasan internasional. Maka kami sejak tahun 2016 sudah menerapkan
bahwa setiap mahasiswa itu wajib melakukan company visit atau berkunjung ke perusahaan yang ada di luar negeri maupun juga perguruan tinggi yang ada di luar negeri untuk membandingkan apa yang mereka dapat di dalam negeri dengan kondisi di luar gitu ya. Exchange mungkin gitu ya. Nah, seperti pertemuannya adalah kita kunjungan ke sana memang seperti perusahaan ke Malaysia, ke Perak ya, yang membuat perak itu. Terus juga ke Politeknik Nilai Malaysia. Mereka kita berharap juga bahwa kita ke depan ini tidak hanya bisa mencetak sumber daya manusia yang siap kerja di lokal di dalam negeri, tapi juga siap kerja di luar negeri. Jadi Indonesia tidak lagi berharap mereka lulusannya atau warga negara Indonesia sebagai TKI TKW, tapi mengekspor tenaga terampil. Memang tenaga terampil ini ya harapan kita ke depan. MEA begitu ya, dengan adanya MEA ya. Ada MEA ini ya kan, ini peluang yang harus kita gerakkan. Nah, dan mereka alhamdulillah seperti tahun 2016 kita mengirim 400 orang mahasiswa melakukan campus and company visit ke beberapa perusahaan di Malaysia dan juga perguruan tinggi di Malaysia dan Singapura. Begitu juga 2018 dan terakhir kemarin angkatannya Saudari Nyimas ini juga 2019 ini di bulan Maret mereka melakukan campus and company visit ke Malaysia dan Singapura. Jadi kita ada banyak kerjasama dengan perguruan tinggi di Malaysia dan perusahaan di Malaysia dalam rangka mengedukasi apa yang mereka lakukan yang lebih dari kita. Ya, ini sasarannya. Sehingga apa daya serap yang ada di mahasiswa kita ini tidak hanya sebatas lokal tapi udah internasional. Luar biasa, berarti LP3 ini ada kualitas tadi dengan banyaknya sertifikasi yang dilakukan oleh mahasiswa. Kemudian juga ada company visit ataupun exchange ke luar negeri atau tadi juga sebelumnya sudah ada agreement khusus untuk bekerja. Nampaknya sudah sangat komplit begitu ya untuk institusi tertentu. Nah, ada satu hal, mereka ini nanti kan pada semester 5 nanti mereka akan mengadakan kuliah kerja industri atau magang. Nah, inilah harapan kita, peluang-peluang ini bisa juga mereka magang atau bekerja di luar negeri nantinya pada saat mereka semester 5 3 bulan sampai 6 bulan tadi. Luar biasa. Nyimas, kalau boleh cerita soal kira-kira prestasi apa saja sih yang Nyimas sudah lakukan atau juga teman-teman Nyimas di LP3I? Sudah banyak, seperti lomba-lomba. Kemarin juga ada kakak tingkat saya yang sudah menjuari lomba renang, lalu juga mengikuti lomba-lomba debat. Jadi kita juga selain didukung oleh fasilitas dari kampus, juga dosen-dosen yang praktisi, kita juga diberi kesempatan, ayo keluar, ayo di luar itu, dunia itu keras, tidak hanya di kampus saja, kita juga diberi pengalaman di dunia kerja, juga di kompetensi-kompetensi. Jadi itu yang membuat mahasiswa Politeknik LP3I Bandung siap untuk bekerja sebelum lulus D3. Berarti tandanya sudah disiapkan mentalnya begitu ya dengan banyak kegiatan mahasiswa di luar. Nah, selain daripada itu tadi Nyimas sempat bicara soal prestasi, kemudian apakah ada pola-pola khusus di kelas yang membuat nampaknya kelas sangat menarik dan hidup begitu? Itu ketertarikan tersendiri ya bagi saya ketika di kelas itu dosen-dosennya karena praktisi dan jadi bisa mengkondusifkan mahasiswa. Jadi dengan game dan bervariatif setiap pertemuannya itu. Jadi tidak monoton dan membuat mahasiswanya itu jadi enjoy di kelas gitu. Tidak ada rasa pengen cepat-cepat pulang, malah kadang ketika waktunya pulang itu sedih karena emang saking nyamannya gitu. Baik, luar biasa ya. Dosen-dosennya itu benar-benar mengerti generasi milenial. Kita akan bicara kembali dengan Dr. Adriza dan juga Nyimas, tapi setelah pariwara berikut ini tetaplah bersama kami di iNews Jabar.